Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke. Belum terlambat rasanya menyampaikan selamat tahun baru. Ya. Selamat datang kembali buat teman-teman mungkin yang atau rekan-rekan Bapak Ibu yang sempat berlibur keluar. Puji Tuhan boleh kembali ke Manado ya untuk persiapan memasuki tahun yang baru. Adik-adik juga mungkin ada yang liburan di luar, ada yang baru tiba. Jadi mungkin belum semuanya ketemu ya, baru ketemu hari ini. Untuk itu mari saya undang kita berdiri, kita boleh bersalaman dulu. Mungkin ada yang baru ketemu hari ini ya. Bersalaman samping kiri, samping kanan Bapak Ibu. Selamat bakudapa lagi, selamat tahun baru. Sambil kalau berkenan Bapak Ibu boleh mengambil tempat yang di depan ya. Di depan masih ada tempat. Iya, terima kasih. Sekali lagi selamat datang di Christ Chapel Manado, firman Allah bagi umat Allah di Manado sampai di Indonesia. Ya. Kalau sebagian daerah ya hari ini di Minahasa atau di Manado mengatakan ini kuncikan katanya, mengunci perayaan. Tapi kita percaya semangat sukacita dari Natal, Kristus yang menjadi juru selamat kita akan terus bersama dengan kita di tahun yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adik-adik juga, Kristus yang menjadi juru selamat kita, Dia juga yang memberikan bagi kita kesempatan hari ini untuk datang bersama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar juga kita akan mengikuti bersama sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari sama-sama kita menyiapkan diri, hati dan pikiran kita, mari mengambil waktu teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang berdiri. Tuhan memanggil umatnya beribadah. Mari bersama kita mengucapkan secara berbalasan Mazmur 18 ayat 31 sampai 34 dan ayat yang ke-47. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan muliakanlah Allah penyelamatku. Ya, mari kita memuji dan memuliakan Allah kita. Kita menyanyikan pujian Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah namamu, Allah Bapa.
kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, bila hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memuji dan muliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu yang pertama Tuhan di tahun yang baru ini. Kami boleh datang bersama-sama Tuhan, kembali di Christ Chapel Manado. Kami percaya Tuhan, semua itu adalah berkat penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kami. Engkau yang berfirman menciptakan alam semesta ini. Engkau yang berfirman menciptakan kami semua Tuhan, yang memerintah atas kami semua. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah dan pimpinlah akan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan hari ini. Ketika kami mau memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan tolong kami hari ini, biar kiranya firman-Mu boleh membarui kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil umat-Nya kepada iman dan pertobatan. Kita akan menaikkan pengakuan kita dan kita akan mengaku dosa kepada-Nya. Mari bersama-sama kita membacakan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg, minggu yang pertama, pertanyaan 1-2. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dengan darah-Nya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku, di luar kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu juga, oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian hidup
hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Berapa pokok yang harus saudara ketahui supaya dengan penghiburan ini saudara hidup dan mati dengan bahagia? 3 pokok. Pertama, betapa besarnya dosa dan sengsaraku. Kedua, bagaimana aku mendapat kelepasan dari semua dosa dan sengsaraku. Ketiga, bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk saat ini mengaku dosa kita kepada. Mari bersama-sama kita melihat kembali kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh telah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Dalam kasih dan anugerah-Nya saat ini, mari kita datang kepadanya untuk membawa pengakuan kita. Mari menaikkan pujian bila kurenung dosaku sebagai pengantar membawa pengakuan dosa kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari mengucapkan pengakuan dosa komunal. Allah yang Maha Kuasa, ampunilah kami karena kadang kami menjadikan hal-hal yang tidak esensial sebagai pegangan dan penghiburan kami. Kami bersikap sesuka hati, padahal kami adalah milik-Mu semata, mengingat Engkau telah melepaskan kami dari dosa dan sengsara akibat dosa melalui karya agung Yesus Kristus.
Kami juga mengakui bahwa kadang-kala kami tidak menghormati Engkau sebagai pencipta. Kami juga menganggap remeh segala sesuatu yang sudah Engkau ciptakan di sekeliling kami dan membuat hati kami menjadi tumpul terhadap tanda kehadiran-Mu. Kami juga mengakui bahwa pikiran dan tindakan kami acap kali tidak merefleksikan kebenaran-Mu. Hukum-Mu yang sempurna menyegarkan jiwa, namun kami cenderung menyimpang dari perintah-perintah-Mu dan condong untuk memilih jalan kami sendiri daripada jalan-Mu yang benar, serta mengabaikan bimbingan dan kebijaksanaan-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini, ya Allah. Ciptakanlah dalam diri kami hati yang bersih, dan perbaharuilah roh yang benar di dalam diri kami. Demi Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami memohon. Jemaat Tuhan, mari saat ini secara pribadi kita berdoa membawa pengakuan dosa kita kepada Allah. Bapa di sorga, ini pengakuan kami. Pengakuan atas dosa dan pelanggaran kami yang berulang kami lakukan, Tuhan. Ketika kehidupan kami belum sungguh-sungguh kami percayakan kepadamu, Tuhan. Ketika rasa angkuh, kesombongan masih menggoda dan kami memilih untuk mengikutinya. Ketika iri, benci selalu ada dalam kehidupan kami. Kami membawa pengakuan kami, Tuhan, kepadamu yang adalah perlindungan kami. Kepadamu, Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya 44 ayat 22 menyatakan jaminan pengampunan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kiranya ayat ini menjadi pengingat dan penguat sekali lagi bagi kita. Allah selalu membuka dirinya untuk kita datang kepadanya, mengakui dosa kita, pelanggaran kita, dan Ia telah menebus dosa kita. Kedatangannya, Dia memberikan jaminan pengampunan bagi kita semua. Mari saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Saya akan menuntun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam rangkaian ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk beberapa pokok doa di awal tahun ini. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk kerinduan kita sebagai jemaat Tuhan dalam berkomitmen membaca dan merenungkan firman Tuhan di sepanjang tahun ini. Agar kita boleh berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Memulai tahun yang baru bahkan di sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan-Mu memasuki hari-hari di awal tahun ini. Kami rindu Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan kami bersama dengan pertumbuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mungkin yang belum mencoba menjadwalkan atau yang baru memulai atau yang akan melanjutkan kembali, biar kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami kerinduan Tuhan untuk membaca firman Tuhan setiap hari di sepanjang tahun ini. Membaca firman Tuhan bersama dengan keluarga atau secara pribadi Tuhan. Engkau kiranya menolong kami supaya kerinduan kami terus ada Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa agar tidak hanya membaca, tetapi kita berkomitmen sepanjang tahun ini mau hidup lewat kebenaran firman Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang lain, menghidupi apa yang kita imani, apa yang kita percaya, kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, biar kiranya lewat apa yang kami ketahui, apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh berkomitmen juga untuk bertumbuh, untuk melakukannya Tuhan lewat kehidupan kami sehari-hari. Di keluarga kami Tuhan, di tempat kerja kami, dalam persekutuan kami dengan orang lain, dimanapun kami berada Tuhan, biar kiranya kami boleh menghidupi firman-Mu itu Tuhan. Kami boleh bersaksi lewat perkataan, lewat perbuatan kami Tuhan. Kami boleh menyampaikan kabar baik dan orang-orang di sekitar kami itu boleh dikuatkan, dihibur, ditegur Tuhan. Apapun yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kami, biar kiranya kami juga boleh dikuatkan ketika kami mau melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Selanjutnya Bapak Ibu, mari juga bersama kita berdoa untuk setiap tugas dan pekerjaan yang akan kita lakukan, memulai kembali aktivitas di tahun yang baru. Merencanakan juga bagi pemuda, remaja, anak-anak yang akan memasuki kembali semester atau sesi yang baru di sekolah, di perkuliahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua memasuki tahun yang baru ini. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, mungkin bagi kami sebagian sudah mulai memasuki pekerjaan atau aktivitas tahun yang baru. Juga bagi kami yang baru akan memulai Tuhan. Di tahun yang baru, di semester yang baru, apapun profesi kami. Sebagai wirausaha, guru, pegawai, apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan kami memohon Engkau menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk dengan semangat yang baru juga membuat perencanaan di dalam Engkau, melibatkan Engkau. Dan tolong kami Tuhan untuk semangat bekerja untuk memuliakan Engkau. Biar kiranya Tuhan kami mengerjakan bagian kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dengan memandang kepada Tuhan. Allah yang menganugerahkan bagi kami, memberikan kami kesempatan berkarya dimanapun. Tuhan memakai setiap talenta kami. Target-target juga yang akan kami buat, biar kiranya itu juga kami mau melibatkan Engkau. Kami yang juga studi, kami yang sekolah, Tuhan Bapa di sorga, beri kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, semangat untuk belajar. Mengisi masa-masa kecil, masa-masa muda kami dengan bertumbuh, memperlengkapi diri kami Tuhan. Supaya lewat itu Tuhan juga boleh menolong kami, mempersiapkan diri Tuhan untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini setiap doa dan permohonan kami. Kami membawanya hanya ke dalam Engkau ya Bapa di sorga, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari mempersiapkan persembahan kita, baik yang akan memberikan tunai maupun scan kris.
Sebelum memberi persembahan, mari kita mendengarkan dari Roma 12 ayat 1. Ayat ini kembali lagi mengingatkan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari membawa persembahan kita dan memuji Allah. Bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat, silakan berdiri, kita akan menyanyikan bait yang keempat. Oh, betapa mengagumkan Maharaja sebesar, memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Jemaat Tuhan, mari berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh membawa persembahan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau beri bagi kami. Apa yang kami berikan itu hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk apa yang boleh kami berikan. Berkati persembahan ini Tuhan untuk boleh dipakai bagi pelayanan-Mu Tuhan, khususnya di Christ Chapel Manado. Tuhan, kiranya juga Engkau menolong kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan membarui umatnya lewat firman Tuhan. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Saya pikir masih belum telat juga saya menyampaikan selamat tahun baru buat Bapak Ibu yang saya udah gak ketemu setahun ya. Yang waktu tanggal 1 Januari mungkin dia datang ya. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu, saudara juga adik-adik sekalian. Sebagaimana yang saya sampaikan di
dalam ibadah tahun baru bahwa di sepanjang bulan Januari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tujuan permanen daripada gereja, secara khusus Grace Chapel Manado. Saudara, tadi kalau Anda datang dan mendengar Pak William ya hari ini, Pak Will sapanya itu dengan mengatakan selamat datang di Grace Chapel Manado, firman Allah bagi umat Allah di Manado, Indonesia, ya, the word of God for the people of God in Manado to Indonesia. Dan belakangan Pak Rikan ada ya melihat pelayanan di KPC, tambahin rasanya ya, and to the world gitu, bagi dunia. Nah, saudara, di sepanjang bulan ini kita akan bahas mengenai tujuan permanen daripada gereja, arah gereja berdasarkan kitab Amsal. Dan boleh tolong tunjukin PowerPoint saya. Lanjut. Nah, jadi ada 4 tujuan permanen saudara yang menjadi tujuan daripada gereja. Ini kecil-kecil sekali ya, tapi tidak apa-apa. Saya mention saja, yaitu word, firman, kemudian ibadah, worship, kemudian ada welcome, persekutuan, dan witness, kesaksian. Dan boleh next lagi. Nah, kalau digambarkan itu alurnya, kalau dari bawah ke atas kan worship ya saudara ya, dari atas ke bawah itu word, firman dari Allah bagi kita, terus ke kiri ke kanan itu ke orang-orang percaya itu persekutuan, orang-orang tidak percaya itu witness kita. Tetapi saudara, kembali kepada gambaran, bukan gambaran tadi, kita punya visi yaitu firman Allah bagi umat Allah di Manado, kemudian sampai ke Indonesia, sampai ke dunia. Artinya ada satu pergerakan ya yang semakin meluas gitu ya. Dan kalau misalnya kita cuma lihat arah naik turun tadi, seakan-akan waktu saya witness atau saya bersekutu itu wordnya ketinggalan gitu, nggak lagi berfokus pada firman. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti ini, bahwa word itu supaya boleh makin ke seluruh dunia, dia akan berbicara lewat ibadah ya. Ibadah kita itu semuanya berpusatkan pada firman, bukan pada musik saudara. Itu akan kita lihat minggu yang akan datang. Lalu persekutuan juga yang diomongin, bukan gosip saudara ya. Kita bukan ngomongin politik, bukan ngomongin masakan ya, arisan, tidak saudara, tetapi balik lagi mempercakapkan firman itu, memperkatakan firman. Dan ketika kesaksian juga firman yang dibagikan ya. Ada satu pergerakan yang nanti kita akan lihat. Dan hari ini kita akan membahas yang paling pertama, yaitu word ya, mengenai firman. Setiap kita adalah makhluk yang diciptakan oleh firman dan terus ditopang membutuhkan firman, sebab firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari segala yang difirmankan oleh Allah. Dan saudara, untuk melandasi perenungan kita hari ini, kita akan melihat Mazmur pasal 19. Saya mengajak kita membuka Mazmur pasal 19. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Jika Bapak Ibu, saudara juga adik-adik sudah menemukannya, silakan bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing, dan rekan-rekan di depan ya, keluarga Pak Raymond, Bu Selvi akan membacakannya untuk kita semua. Dengarkan firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya ke-15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya
gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama telah membaca firman-Mu dan kami hendak merenungkannya bersama. Biar kiranya di dalam waktu pemberitaan firman dan perundungan firman ini, Engkau bekerja di dalam setiap kami lewat Allah Roh Kudus. Celikan mata kami, tolong kami, sadarkan kami, baharui kami, murnikan kami, bersihkan kami, puaskan kami, sentuh setiap kami, tegur setiap kami. Dan kami berdoa juga untuk saya di dalam segala keterbatasan, mampukan untuk menyatakan firman-Mu dengan jelas, dengan setia. Kami serahkan waktu edani ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara, di dalam bagian pendahuluan dari kitab Mazmur 19 ini, kita membaca untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Artinya ini adalah satu lagu yang dimaksudkan untuk dinyanyikan atau dilantunkan di dalam satu perkumpulan ibadah, ya, pertemuan jemaat. Dan struktur dari kitab Injil dari Mazmur pasal 19 ini cukup mudah, saudara, untuk kita bagi. Cukup mudah untuk kita kenali kalau kita perhatikan. Nah, Mazmur ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Dan karena hari ini tema kita juga disusun seputaran firman atau perkataan, dan di dalam Mazmur ini banyak sekali satu sebutan, ya, mengenai bicara, perkataan, pesan, semua yang berhubungan dengan firman kata. Maka saya mencoba membagi strukturnya berdasarkan insight dari satu orang penulis, ya, yaitu dari ayat 2 sampai 7 itu adalah dunia berbicara, ya, pesan mengenai Allah, ya. Dan kemudian ayat 8 sampai 12 itu Tuhan yang berbicara, itu adalah firman dari Allah. Dan kemudian 12 sampai 15 satu respons dari pemazmur berujar, ya, perkataan kepada Allah. By the way, if you use English Bible, the first numbering will slightly different. You need to subtract 1 first, ya. Since the Indonesian Bible, we put first one to the introduction or the title. To the choir master, the Psalms of David, it's first one in Indonesian Bible. Ya. Jadi tolong jelasin ya Bu Virginia, ya, ada beda ayatnya, nomornya. Dan saudara, kita akan melihat yang pertama, yaitu dunia berbicara. Ini pesan mengenai Allah di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ini bicara tentang penyataan umum. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan kalau kita perhatikan saudara, di dalam bagian ayat 2, ayat 3, ayat 4 ada satu penekanan akan keseluruhan, ya, akan ada satu hal yang sifatnya itu tidak ada yang terluputkan gitu. Langit
menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, artinya seluruh semesta, seluruh ciptaan menyatakan akan kemuliaan Allah, memberitakan akan tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi siang dan malam, hari ke hari, malam ke malam, sepanjang waktu berita itu terus dikumandangkan, terus disuarakan, meskipun tidak kemudian terdengar, saudara. Ya, tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Pesan Allah melalui alam ciptaan itu inaudible, saudara, tidak dalam bentuk suara gitu. Ya. Tetapi somehow itu pesan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat kentara, melalui seluruh semesta siang dan malam sepanjang waktu. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima, pesan itu terpencar ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi seluruh semesta sepanjang waktu dan sampai ke ujung dunia, seluruh dunia, tidak ada yang terkecuali. Kemuliaan Allah bukan berarti tidak bisa disaksikan orang di kutub utara atau di dalam pedalaman tadi mana. Ya. Orang ketika melihat kepada karya daripada Allah itu, dia akan kemudian memiliki satu sense. Ini ada yang menciptakan, ada Allah pencipta semesta. Saudara, boleh next ya? Ini foto yang diambil dari tempat favorit saya, tempat pertapaan saya di Gunung Tumpah. Ya, saya sering ke sana untuk bertapa ya. Bukan semedi, saudara, tapi membutuhkan solitude, ketenangan. Bapak Ibu di sini yang orang Manado banyak yang mungkin belum pernah ke sana. Ya, sesekali boleh ke sana, di situ bisa lihat view itu laut dan kemudian Bunaken dan ya pulau, 4 pulau itu bisa kelihatan dengan sangat jelas. Nah ini ketika dipotret tetap tidak bisa menampilkan keindahannya, saudara, karena diambil dari handphone saya iPhone 7 2 GB, 32 GB memorinya, ya 95% mulus, ya kalau minat DM gitu. Nah jadi jualan, saudara. Dan yang sebelahnya itu dari spot yang sama tapi memandang ke atas, ya, dan itu sudah diedit, saudara ya. Tapi di lokasi itu ketika malam, kami pernah ke sana jam 11 jam 12 malam, melihat bintang yang begitu banyak, bisa melihat berbagai rasi bintang gitu. Satu kesempatan mungkin kita bisa saksikan kalau beberapa waktu lalu mati lampu di seluruh Manado ini, bisa kelihatan tuh bintang terang benderang di atas. Nah saudara, waktu kita lihat ini semua, maka kita dibawa pada sebuah keagungan, kemuliaan. Kita memandang kepada ciptaan Allah dan dibawa ini semua menyampaikan satu pesan, ada pencipta. Bapak Ibu, tidak mungkin waktu datang ke area duta ini, ya, dan kemudian naik ke lantai 6 ini, kemudian duduk di dalam ruangan ini, terus Anda lihat kan, ini bangunan, terus Anda punya ide tiba-tiba bahwa bangunan ini terjadi karena angin bertiup, semen ketiup gitu ya, batu kelempar, kemudian ada hujan muncrat gitu ya, turun, dan tiba-tiba jadi gedung seperti ini. Anda tidak mungkin punya konsep yang demikian, saudara. Anda tahu masuk ke ruangan ini ada yang mendesain, menciptakan, ada yang membuat, ada yang mengerjakannya. Dan sama seperti itu waktu kita melihat ciptaan, maka kita dibawa kepada satu pesan, ini ada yang bikin, ada yang buat. Karena di belakangnya ada keteraturan. Ada keteraturan di dalam semesta, saudaraku, dan itu tidak berubah-berubah. Karena ada keteraturan lah, maka memungkinkan ada ilmu pengetahuan. Ya, fisika dimungkinkan karena ada keteraturan di dalam semesta. Gravitasi percepatannya itu 9,8 meter per second kuadrat. Ya, jadi kalau di dalam ruangan hampa udara, Anda jatuhkan bola besi sama bulu, itu jatuhnya bareng, sama-sama di ruang hampa udara, ruangan yang hampa udara ya. Jadi itu meskipun beratnya berbeda, tapi jatuhnya akan sama. Karena gaya gravitasi itu sama di berbagai belahan daripada dunia ini. 365 kali bumi berputar, 1/4 ya, itu 1 kali dia kelilingin matahari. Dari situ kemudian manusia bisa meletakkan penanda untuk waktu.
Ya, 1 kali muter matahari kita bilang itu tahun. 30 kali itu kita bilang lihat bulan ya, itu 1 bulan. Dan kemudian setahun itu ada 12 bulan. Jadi memungkinkan manusia untuk merekam sejarah, ya, mencatat ini ketika tahun sekian kali matahari, bumi berputar mengelilingi matahari, ada kejadian seperti ini. Memungkinkan ada ilmu sejarah. Jadi saudara, kita lihat ada keteraturan di dalam semesta yang memungkinkan ada sains. Di dalam ciptaan juga ada keagungan, kebesaran. Di dalam teks kita lihat bahwa digambarkan di sana matahari itu keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Ya, Bapak Ibu di sini yang sudah pernah menikah atau cowok-cowok yang akan menikah. Ya, kalau memang pasangan kita itu begitu kita agung-agungkan, kita waktu keluar akan pergi ke tempat pernikahan akan menjemput dia, wah itu di situ perasaan sukacita, senang yang luar biasa, ada antisipasi, ada satu kegairahan. Dan seperti pahlawan atau yang terjemahannya orang kuat yang hendak berlari di dalam satu perlombaan, di dalam satu perjalanan, ada satu antisipasi, ada satu semangat. Matahari tidak terbit kemudian dengan pertama-tama sekian derajat, tidak, saudara, derajatnya selalu sama panasnya itu, ya, dan semakin siang semakin terik, semakin panas kita rasakan. Saudara, ada kehidupan juga, ya, ketika kita melihat kepada ciptaan di belakangnya. Saudara, di sekolah yang gugur sering kasih tugas, ya, suruh tanam kacang hijau, ditaruh di kapas, dikasih air. Kemudian kacang hijaunya ditaruh di tempat yang gelap sama di tempat yang terang. Nah, kemudian guru kasih pertanyaan, mana yang tumbuhnya itu lebih cepat dan lebih panjang? Jawabannya yang mana, saudara? Iya. Yang mana? Yang guru. Ini guru dan dosen nih. Yang mana? Yang di tempat gelap apa tempat cahaya? Salah, saudara. Ya. Yang tumbuh lebih cepat dan lebih panjang itu yang di tempat gelap, ya, karena dia mengalami etiolasi itu. Nah, jadi dia akan lebih kurus, kemudian layu, ya, jadi tidak sehat pertumbuhannya karena tidak ada klorofil, saudara. Sementara di tempat yang ada cahaya, meskipun tumbuhnya lebih lambat, tapi kelihatan lebih sehat, daunnya hijau gitu. Nah, jadi saudaraku, itu menggambarkan kehidupan. Ya, dan saya berpikir dari sana itu bisa dapat satu pelajaran bagi kehidupan juga. Ya, jangan kamu selalu pengen jalan pintas gitu kan, ya. Inginnya yang gelap-gelap. Ya toh, pendapatan yang gelap gitu. Ya, dapat gelar itu dengan cepat gitu. Segala yang cepat belum tentu baik begitu. Jadi S3, profesor, padahal nggak ada isi gitu. Nah, jadi belum tentu ada kemudian kehidupan di belakangnya. Lalu saudara, jadi kita lihat bahwa ini semua menggambarkan di belakang ada keteraturan, ada kehidupan, ada keagungan, ada kebesaran, sehingga manusia dikatakan itu tidak dapat berdalih. Kita pasti ketika memandang kepada ciptaan ada satu sense, ini ada yang ciptakan, ada yang lebih besar daripada saya, dia menjadikan ini semua. Oleh sebab itu dalam Roma pasal 1, Paulus dia mengatakan, boleh next? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa penyataan umum, general revelation, di mana saja, kapan saja orang sebenarnya bisa dapat sense, ini ada yang menciptakan, ini ada yang buat, ada Allah di belakang di semua ciptaan. Tetapi penyataan umum sendiri tidak cukup, saudaraku.
Dia tidak akan bisa menuntun kepada Allah yang benar, Allah yang sejati itu. Itu sebabnya di berbagai belahan dunia boleh ada agama-agama. Orang percaya bahwa ada pencipta, ada pembuat ini segala sesuatu, tetapi mereka pada akhirnya berakhir kepada idolatry. Nah, saudara, di dalam Mazmur ini memberikan kita satu gambaran demikian, bukan? Ayat 2 dimulai dengan langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, fokus kepada Allah. Tetapi kemudian akhir dari bagian itu, ayat 7, ayat itu kok sepertinya yang diglorifikasi itu malah matahari, malah ciptaan itu sendiri. Matahari yang kemudian kelihatannya menonjol, saudara. Dan itu satu gambaran bahwa seringkali ketika kita memandang pada ciptaan justru kita sampai kepada Allah yang salah, Allah yang keliru. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam pasal 1 itu. The danger of idolatry itu, saudaraku. Kita mengabaikan Allah yang sejati dan kita bahkan sampai kepada palsu, ilah yang palsu itu. Itu sebabnya General Revelation tidak cukup, saudara. Tidak bisa menuntun kita kepada Allah yang benar. Kita membutuhkan special revelation, penyataan yang khusus. Di dalam ayat yang ke-8 sampai 12, kita lihat di sana Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, penyataan khususnya Tuhan berbicara, saudaraku. Di sana firman Tuhan digambarkan dengan istilah-istilah. Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan seterusnya. Jadi satu gambaran bahwa Tuhan yang bersabda, Tuhan berbicara. Nah, saudara, coba perhatikan di bagian awal di dalam hal General Revelation tadi, di sana muncul kata pun nama Tuhan. Tuhan, ya, 4 huruf itu, tetragrammaton atau Lord di dalam huruf besar semua Tuhan. Yang ada adalah langit menceritakan kemuliaan Allah, Allah El di dalam generik gitu ya, Allah yang sifatnya generik, saudaraku. Jadi Tuhan yang memperkenalkan dirinya dengan nama YHWH itu, tetragrammaton itu hanya muncul lewat special revelation. Dia memperkenalkan dirinya, mengikat perjanjian dengan umatnya, memberikan firman-Nya, bagaimana untuk berhubungan dengan dirinya, saudaraku. Dan kita lihat di sana sifat daripada firman itu. Ada 7, saudaraku. Firman Tuhan itu sempurna, komplit. Firman Tuhan itu teguh, certain. Firman Tuhan itu benar, right, correct. Firman Tuhan itu jelas, murni. Firman Tuhan itu suci. Firman Tuhan itu konsisten. Dia benar dan pengertian true, ya, adil semuanya, tidak berubah-berubah, saudara. Dan firman Tuhan itu sifatnya lebih berharga daripada apapun, layak dikejar, layak diperjuangkan, melebihi emas, melebihi madu. More than honey and money, saudaraku. Lebih daripada uang, lebih daripada madu, lebih berharga dari segala-galanya. Dan di kita juga lihat 4 fungsi atau benefit dari firman, yaitu dia menyatakan akan karakter Allah. Siapa Allah? Apa yang menjadi sifat Allah? Allah itu dia tidak berubah-berubah, Allah itu benar, Allah itu suci. Lalu firman juga menyegarkan jiwa. Dia menyegarkan jiwa orang yang berpegang pada firman. Firman sama juga dipercaya, dapat dijadikan pegangan karena berubah-berubah, saudaraku. Bukan hari ini tempe, besok tahu. Ya, hari ini membunuh salah, besok membunuh boleh. Tidak, saudaraku. Firman itu dapat diandalkan. Dan firman itu memberikan satu reward, ya, bagi orang yang mengejarnya dan hidup berkesesuaian. Dan ayat 12 katakan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Dan saudaraku, setelah ini semua tentu kita harusnya berkaca gitu ya. Di dalam terang apa yang dikatakan ini, apakah ketika kita memiliki satu keyakinan
yang demikian agung, demikian tinggi akan firman Allah, ya, akan special revelation itu, apakah ini kemudian tampak di dalam kehidupan setiap kita, saudara? Ya, hari ini orang-orang banyak menggambarkan isu daripada orang Kristen di seluruh dunia, biblical illiteracy itu. Nah, biblical literacy itu satu hal yang buruk, saudaraku. Jangan karena ada kata biblicalnya Anda pikir itu hal yang baik. Ya, karena hari ini kan kita mau biblical manhood, biblical womanhood, biblical parenthood gitu, biblical teaching. Tapi biblical literacy itu satu hal yang jelek, saudara. Ya, orang berkata bahwa dia cinta Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia mencari Tuhan, tapi kemudian berinteraksi dengan firman Tuhan gitu. Tidak kemudian tinggal diam membiarkan firman Tuhan itu yang membentuk dirinya, firman menggegarkan jiwanya, firman Tuhan yang refreshing, yang reliable itu, yang rewarding itu tidak menjadi satu pengejarannya. Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita membaca ini semua, kita bertanya-tanya, ya, apa yang menjadi respons setiap kita. Nah, respon daripada pemazmur di dalam kitab di dalam Mazmur pasal 19 ini, yaitu dia kemudian kalau kita lihat di sana ada satu pengakuan yang pertobatan, ada awareness ya akan dosa-dosa dia. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lalu ada satu permohonan dari dia. Permohonan bukan akan harta, akan kekayaan, akan kesehatan, akan apapun yang sifatnya material, saudara. Bukan itu tidak penting. Tapi di dalam terang apa yang dia renungkan mengenai Allah, mengenai penyataannya, yang dia minta adalah lindungi aku dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Dan saudara, yang dia kejar adalah perubahan, transformasi ketika berinteraksi dengan firman. Maka aku menjadi tak bercela, bebas dari pelanggaran besar. Dan saudara, dia berakhir dengan satu penyerahan diri. Kiranya ucapan mulutku, renungan hatiku berkenan padamu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi saudara, ketika kita dari hari ke hari, waktu ke waktu baca Alkitab, dengar khotbah, ya, berinteraksi dengan firman, nyampai devosi, dengar devosi, apapun itu hal yang bagus, tetapi dia harus berakhir dengan respon, saudaraku. Adakah respon pertobatan, ya, pemohonan kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, ya, perubahan yang terjadi, penyerahan diri yang terjadi pada diri setiap kita. Nah, saudara, supaya bisa lebih praktis, ya, saya juga sampaikan di sini ini sepanjang tahun ini bahkan seterusnya, kiranya ini boleh menjadi satu pola, ya, bagi setiap kita ketika mempelajari firman. Karena belajar firman, mendengar firman itu tidak cukup. Kita juga perlu tahu bagaimana menyimpannya, saudara. Ya, saya sering cerita di ilustrasi, ya, yang saya dapat dari Patong itu. Dia cerita kalau satu kali ada seekor monyet, dia pergi jalan-jalan dan lihat ada satu pohon di pinggir jurang. Pohon itu penuh dengan buah-buahan dan gak ada yang berani ambil karena orang takut jatuh ke dalam jurang. Tapi ini monyet, dia lihat itu pohon dan dia karena monyet dia tidak takut. Dia kemudian manjat. Dan waktu dia setelah manjat, dia petik itu buah-buah, dia ambil satu, dia makan, wah dia senang, enak sekali itu buah, seger. Ya. Kemudian dia berpikir, dia mau bawa pulang buah-buah yang ada itu. Kemudian dia petik satu lagi. Tapi tidak cukup, masih begitu banyak buah yang ada. Kemudian dia pikir, saya harus taruh di mana? Nah, karena monyet tidak pakai baju dan tidak bawa kantong plastik, maka kemudian dia dapat ide. Dia jepit itu buah di ketiaknya, saudara. Ya. Jadi satu buah dijepit di ketiak kiri, satu di ketiak kanan. Setelah itu dia angkat tangan lagi, dia ambil lagi. Yang terjadi adalah buah ketiaknya itu jatuh gitu. Setelah itu dia ambil lagi, jatuh. Kemudian dia celingak-celinguk, dia taruh lagi. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya buahnya jatuh semua dan monyet pulang dengan lapar, saudara. Nah, jadi pesannya adalah ya kita harus tahu bagaimana menyimpan sesuatu yang kita dapatkan juga. Ya, jadi bagaimana kita menyimpan setiap firman yang kita peroleh, kita dapatkan.
Saudara, saya sering lihat Bapak Ibu rekan-rekan di sini mencatat, nah itu hal yang bagus gitu. Ya, jadi kalau bisa ketika tiap kali mendengar khotbah, baca Alkitab, kita buat catatan. Nah, saudara jangan setelah saya ngomong begini minggu depan semua mencatat, karena takut dibilang monyet gitu ya, sama Pak Will gitu. Jangan juga saudara ya. Jadi setiap kita punya cara belajar, tapi pesannya adalah bagaimana kita merekam apa yang kita pelajari dan kita dapatkan. Nah, saudara, ya lanjut. Saudara, saya mau kita sama-sama mungkin boleh menerapkan maps ini. Ya, kita membutuhkan peta ketika berjalan atau melangkah atau pergi pun, termasuk dalam belajar firman. Nah, yang pertama merenungkan dan mengingat firman itu. Ya, jadi bukan sekedar membaca, mendengar, setelah itu selesai, tapi merenungkannya, mencernanya, mengunyahnya. Apa ya yang disampaikan oleh perikop ini? Apa yang dikatakan oleh perikop ini, diajarkan oleh perikop ini mengenai siapa Allah? Siapa saya ya, digambarkan oleh perikop ini? Apa dan bagaimana seharusnya saya hidup seturut dengan firman ini? Dan kalau bisa juga saudara kita memorize, mengingat ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan berita itu kepada malam. Ya, dan seterusnya. Ada bagian-bagian yang berkesan bagi kita, yang berbicara kuat pada kita belajar untuk mengingatnya. Lalu yang A, nah jangan cuma merenungkan, jangan cuma mengingat, tapi juga mengaplikasikannya atau menerapkannya. Bagaimana menerapkannya? Secara holistik, saudaraku. Ya, kita manusia dalam manusia yang seutuhnya, pikiran, hati, tangan, kehidupan, ada kebiasaan. Apakah yang teks ini, setelah belajar dari firman Tuhan ini, setelah saya dengar khotbah ini, setelah saya merenungkan bagian ini, pola pikir apa yang harus saya ubah ya? Mind apa yang harus saya buang ya? Apa yang harus saya gantikan ya? Ya, renewal of the mind seperti apa yang saya alami ya? Pola pikir seperti apa yang perlu saya buang jauh-jauh? Lalu hati saya, hasrat saya, kecintaan saya, apa yang kemudian harusnya diubah atau disetel? Tangan saya, perbuatannya, apa yang harus diubah? Nah, saudara jangan berhenti sampai di perbuatan gitu. Karena kadangkala hari ini buat, besok buatnya beda lagi. Habit apa yang perlu saya tinggalkan, tanggalkan? Habit apa yang perlu saya mulai? Lalu berikutnya kita berdoa ya, maps. P-nya itu adalah mendoakan firman, berdoa sesuai dengan firman. Saudara tadi mungkin Pak Will agak grogi gitu ya, saya pikir agak grogi gitu, jadi Pak Will sedikit slip of tongue gitu ya. Kami berdoa pada Engkau Allah ya, Bapa di sorga yang mengajar kami berdoa. Nah itu kan tidak sesuai firman sebenarnya saudara ya, karena kan Tuhan Yesus yang mengajar kita berdoa doa Bapa kami begitu, bukan Allah Bapa yang di sorga. Tapi itu saya pikir karena Pak Will slip of tongue gitu. Nah jadi saudara ini perhatikan bahwa doa pun harus berkesesuaian dengan firman, berkesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah kita berdoa, ketika berdoa itu juga akronim lagi ya, pray, ada praise. Jangan cuma minta saudara, minta ini minta itu gitu. Tapi adakah pengagungan kepada Allah, pujian kepada Allah? Lalu ada pengakuan akan dosa kita, akan kesalahan kita, seperti yang dilakukan oleh pemazmur di sini. Kemudian meminta sesuatu. Sekali lagi berkesesuaian dengan firman yang kita peroleh dan pelajari, saudara. Ya jangan firman itu bicara tentang firman Allah, mencari kemuliaan Allah, kita minta pacar, saudara. Ya tidak salah juga gitu, tetapi jangan itu yang jadi utamanya, ya. Dan kemudian menyerahkan, berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir saudara, S-nya itu, nah ini yang kadangkala kelewat gitu, yaitu membagikannya, share. Ya apa yang kita pelajari lewat khotbah, lewat firman yang kita baca, yang kita studi di dalam personal devotion kita, ya di dalam perenungan pribadi kita dapat sesuatu kekayaan yang lebih manis dari madu, lebih berharga dari uang. Masa kita tidak bagikan kepada orang lain, saudaraku?
kita membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, nah salah satu yang kita buat oleh CCM untuk saling berbagi apa yang dipelajari dan didapatkan oleh firman itu adalah fellowship setelah kebaktian, saudaraku. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu, saudara, teman-teman di sini tidak terburu-buru, ya, tidak ada kegiatan setelah ini misalnya, ya kami sangat mengajak gitu untuk bisa bersama-sama berbagian untuk sharing apa yang didapat. Ya, saya percaya Bapak Ibu punya persekutuan, Bapak Ibu punya fellowship. Nah, yang dikerjakan lewat fellowship yang ditentukan secara intensional itu adalah supaya kita boleh menggembalakan apa yang dibicarakan, apa yang diutarakan di dalam fellowship itu gitu. Ya, Bapak Ibu bisa punya fellowship di luar sana, di bawah, di mana saja. Tetapi apakah yang diperkatakan adalah firman. Nah, jadi waktu selesai ibadah kita secara intensional harapannya adalah berbagi apa yang pelajari dan didapatkan. Nah, saudara, itu tentu saja bukan cuma di gereja ya. Anda ketika setelah saat teduh, devotion, baca Alkitab, harapannya sampai pada titik apa yang bisa saya bagikan kepada orang lain berkat dari firman yang saya pelajari. Nah, saudara, setelah kita mempelajari ini semua dan kita melihat ini, saudara, ini bukanlah tujuannya supaya membuat Anda dan saya kelihatannya lebih baik, lebih suci, lebih oke dibanding orang lain. Karena karena tujuan daripada firman itu adalah membersihkan kita, membaharui kita, bukan membuat kita menjadi orang-orang yang cerdas, pintar, lebih tahu daripada orang lain. Tidak, saudara. Tapi menjadi satu pribadi-pribadi yang semakin berserah, mengandalkan Tuhan. Dan saudara, saya percaya itu sebabnya indah sekali Mazmur pasal 19 ini di dalam akhirnya. Karena pada akhirnya menuntun kita kepada Kristus lagi dan lagi. Setiap pembelajaran firman, setiap perenungan akan firman kalau tidak menuntun kepada Kristus, maka pada akhirnya akan sia-sia. Saudaraku, Daud dia membuat mazmur yang indah, tapi kita tahu siapa seorang Daud. Ya, yang pernah hidup di dalam dosa, di dalam perzinahan, di dalam perselingkuhan, tapi dia bisa balik kepada Allah lagi dan lagi. Saudara, di dalam ayat 15 dikatakan, kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Indah sekali, dimulai dengan creation, kemudian setelah itu revelation, tapi berakhir dengan redemption. Karena setiap kita ketika berinteraksi dengan firman menyadari bahwa saya orang berdosa, Tuhan, aku manusia celaka, aku orang yang akan habis binasa. Karena Engkau begitu sempurna, begitu kudus, begitu suci, begitu adil, begitu benar, dan saya sebenarnya tidak berkesesuaian dengan itu ya Tuhan. Dan saya membutuhkan penebus, penyelamat. Dan kita bersyukur menemukan, mendapatkan keselamatan itu, penebus itu di dalam Yesus Kristus yang adalah penebus setiap kita. Saudaraku, biarlah setiap kita yang cinta kepada Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu berjalan juga dengan cintaan kita pada Alkitab, firman yang tertulis. Dan saya mengajak kita berdoa sebelum kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus setelah ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menyatakan dan memperkenalkan dirimu lewat alam semesta, tapi terlebih lagi kepada setiap kami umat-Mu, Engkau memperkenalkan dirimu melalui firman. Dan kami berdoa agar kiranya setiap kami yang telah Engkau panggil, Engkau selamatkan, Engkau jadikan sebagai umat-Mu, kiranya kami terus hidup dengan berdasarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kami semua adalah seperti domba yang dituntun oleh Sang Gembala, lewat suaranya yang lembut, lewat panggilannya, lewat tuntunannya. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap kali kami berinteraksi dengan firman-Mu, lewat khotbah, lewat perenungan pribadi, lewat devosi kami, apapun itu, kiranya firman-Mu berbicara.
berbicara kepada setiap kami. Bukan hanya menjadi satu data di dalam otak kami, tetapi menjadi satu hal yang mengubahkan kehidupan kami, yang mendorong kami untuk datang pengakuan akan setiap dosa kami, yang menggairahkan kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, baharui kami. Di minggu pertama di tahun ini, kami sekali lagi belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah sepanjang tahun ini firman Tuhan yang terus menjadi pegangan, penuntun, pedoman, sandaran, dasar daripada setiap kehidupan kami. Dan tolong kami juga di atas segalanya Tuhan. Di dalam melalui firman-Mu yang tertulis, firman yang hidup, Yesus Kristus dinyatakan lagi dan lagi kepada setiap kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus ditujukan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang telah dibaptis dewasa ataupun disidi, ya telah disidi. Dan saudara dari gereja manapun diundang untuk boleh berbagian di dalam perjamuan kudus ini. Saudara, perjamuan kudus menjadi sarana anugerah dari Allah untuk setiap kita orang-orang percaya, dan marilah kita boleh memanfaatkannya, ya, lewat roti dan anggur, yang roti yang dipecahkan, anggur yang dicurahkan, itu sekali lagi menjadi visible proclamation of the word, itu menjadi sekali lagi Injil diperagakan dan kita terima ya secara edible, saudara. Kalau gospel itu audible, ini edible, saudara. Ya, sekali lagi kita datang ya, bahwa diingatkan bahwa saya diselamatkan karena anugerah, karena Kristus pengorbanannya, karena Dia adalah gunung batu keselamatanku, penebusku, maka saya boleh hidup dan Dia akan terus menopang kehidupan saya ke depannya. Mari kita mempersiapkan diri, kita nyanyikan satu lagu. Slain for us, and we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in His bread of life. We dream of His sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. Saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan setelah itu Ia mengambil cawan dan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang siap untuk menerima perjamuan kudus, silakan boleh berdiri di tempat masing-masing. Nanti petugas akan membagikan roti dan anggur. Setelah Ibu saudara menerima, boleh duduk kembali di tempat masing-masing untuk berdoa. The body of our Savior Jesus Christ, torn for you. Eat and remember the
So we share in His bread of life, and we drink of His sacrifice as the sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, again that's come that all may enter in to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the King. Mari kita berdiri. Berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita memakan roti ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, ambillah kamu semua dan minum dari cawan ini, sebab cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminum cawan ini bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini boleh sekali lagi kami diundang untuk berbagian di dalam meja perjamuan. Dan kami rindu agar setiap kami diberikan satu kegairahan, kebangunan, diberikan satu sukacita. Dan kami sekali lagi mendengar Allah mati menggantikan setiap kami, memberikan satu kehidupan yang baru. Kiranya hati kami terus dipenuhi sukacita oleh karena itu. Dan mampukan kami ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, dan juga penghakiman-Mu di tengah-tengah ini.
Kami serahkan diri kami seluruhnya kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Pada saat ini sebagai respon, mari kita mempersiapkan persembahan kita dan memberikannya kepada Tuhan. So with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share proclaim Christ will come again and will join in the feast of God around the table of the King. Jemaat Tuhan, kita nyanyikan kembali bait yang keempat. So with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again and will join in the feast of God around the table of the King. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman itu biar kiranya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertumbuh bersama lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini, mari bernyanyi sambil merenungkan setiap kata-kata di dalamnya. Menolong kita untuk semangat bertumbuh bersama di tahun yang baru dalam panggilan kita. Mari sama-sama kita menyanyikan Wonderful Words of Life. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty, wonderful words of life, words of life and beauty. Teach me faith and duty, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the blessed one gives to all wonderful words of life. Sweet and leads to the loving God, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful
Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Tuhan mengutus umatnya. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaan, puji Dia segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan setiap kita masing. Biarlah setiap kali kita melihat penyataan Allah lewat alam ciptaannya, itu menuntun kita kepada rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat kepada Dia. Dan biarlah setiap kali kita berinteraksi dengan firman Allah, penyataannya yang khusus itu, kita terus dituntun untuk hidup di dalam pertobatan, di dalam keberserahan, di dalam pengandalan akan Dia. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal. Kiranya penyertaan dan berkat dari Allah Bapa yang berfirman, dan dari Yesus Kristus Sang Firman hidup, dan dari Allah Roh Kudus yang menginspirasi dan firman dan menerangi setiap kita ketika membaca firman. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan ambil waktu teduh. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dari segenap pengurus, ucapkan terima kasih untuk juga semua jemaat dan kita semua yang boleh berbagian ya dalam ibadah di pagi hari ini. Kemudian apakah dari yang hadir saat ini, adakah yang baru pertama kali hadir di Keras Chapel Manado? Jika ada boleh mengangkat tangan Bapak Ibu atau saudara-saudari supaya kami bisa mengenal ya. Mungkin ada yang baru kembali ke Manado, bawa kawan juga dan pertama kali hadir di hari ini, ada boleh mengangkat tangan. Oh ada, Ibu berikan saya, kita tepuk tangan. Terima kasih ya Ibu, senang sekali boleh beribadah bersama-sama di hari ini dengan Ibu. Nanti mungkin boleh teman-teman jika belum buru-buru, boleh sebentar waktu dengan Asher untuk boleh menyampaikan beberapa informasi ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa penyampaian untuk pelayanan di Keras Chapel Manado. Ya. Minggu depan kita sekali lagi masih akan melanjutkan seri ya di sepanjang bulan Januari
Kita akan masuk di seri yang kedua ya, worship. Akan kembali disampaikan oleh Pak Pendeta William. Jadi mari hadir kembali mengajak rekan-rekan yang lain. Kita mau masuk ke seri yang selanjutnya untuk lebih mengenal Manado ya, sepanjang bulan Januari ini. Ibadah berikutnya, pengumuman berikutnya ya, setelah ini akan ada fellowship. Bapak Ibu kita boleh tinggal sebentar bagi yang belum buru-buru, boleh sharing, membahas kembali atau pertanyaan tentang apa yang sudah disampaikan oleh lewat firman Tuhan tadi ya Bapak Ibu di sesi fellowship setelah kebaktian. Selanjutnya, untuk nursery, Sunday school dan juga CCM Youth ada persekutuan ibadah. Ada setelah ibadah ini di UPH Learning Hub. Kemudian kita akan memulai kembali prayer meeting minggu depan tanggal 7 Januari lewat Zoom ya. Mari kami mengajak kembali rekan-rekan untuk boleh bergabung dalam prayer meeting tersebut. Kemudian Bapak Ibu tanggal 2 Februari nanti bulan depan ya akan ada ibadah syukur HUT CCM. Dan karena itu kami mengundang rekan-rekan yang mau bergabung dalam choir ministry, teman-teman untuk boleh bergabung. Kita akan mempersiapkan diri ya untuk latihan yang akan dilakukan selesai ibadah minggu ya, setiap hari Minggu selama beberapa tahun ke depan, beberapa minggu ke depan kita akan berlatih untuk mempersiapkan diri di acara choir ministry ini ya. Jadi silakan teman-teman boleh menghubungi Ibu Michelle ataupun rekan-rekan pelayan nanti yang lain yang rindu untuk bergabung. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan malu-malu, kita akan berlatih untuk mempersiapkan diri tentunya. Selanjutnya, bagi jemaat yang butuh untuk didoakan, untuk sharing secara pribadi, setelah ibadah ini juga boleh menghubungi elders atau Pak Pendeta William. Kita menyiapkan waktu untuk juga mendoakan atau sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi teman-teman? Oke, sudah tidak ada. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Silakan boleh saling berjabat tangan, mengambil minuman di depan untuk juga melanjutkan ke sesi fellowship. Kita nyanyikan kembali Wonderful Words of Life.